Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Ramadan dan rekan saya Erta Reza Rama Febrian. Baiklah, di sini kami akan membahas apa itu perayaan pedalaman. Selanjutnya mari kita simak video selengkapnya. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Perayaan pedalaman. Dalam pasal 8 ayat 1 United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 disebutkan bahwa yang dinamakan perayaan pedalaman adalah perayaan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi, perayaan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman negara tersebut. Sedangkan dalam pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia disebutkan bahwa perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari sisi air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Perairan pedalaman Indonesia terdiri atas laut pedalaman dan perairan darat. Selanjutnya, laut pedalaman menurut pengertian undang-undang ini adalah bagian laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup pada sisi laut dan garis air rendah. Sedangkan perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah kecuali pada mulut sungai. Selanjutnya, hak akses ke perairan pedalaman Indonesia. Pemerintah Indonesia menjamin hak lintas damai kapal-kapal asing. Sebagaimana kita ketahui, laut pedalaman ini dulunya adalah bagian-bagian laut lepas atau laut wilayah dan sudah sewajarnya kita berikan hak lintas damai kepada kapal-kapal asing. Ketentuan yang juga dinyatakan oleh Konvensi Jenewa dan yang ditegaskan pula oleh pasal 8 Konvensi 1982. Di perairan daratan tidak ada hak lintas damai. Ini adalah suatu hal yang wajar karena kedekatannya dengan pantai seperti anak-anak laut, muara-muara sungai, teluk-teluk yang mulutnya kurang dari 24 mil, pelabuhan-pelabuhan, dan lain-lainnya. Sebagai tambahan, pemerintah Indonesia pada tahun 1985 telah meratifikasi UNCLOS ketiga 1982. Ini dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea yang ketiga. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Dengan demikian, Indonesia mempunyai hak untuk menegakkan hukumnya pada kapal asing tersebut dan siapapun yang ada dalam kapal tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang kekebalan diplomatik atau diplomatic immunities, terutama pada kapal perang asing. Akan tetapi, dengan tetap memperhatikan prinsip floating island,
dan negara bendera terhadap kapal asing yang demikian, terutama kapal asing yang non-kombatan. Indonesia hanya akan menegakkan kedaulatannya dan memberlakukan hukumnya apabila kepentingan negara terganggu. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Get off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean. Nah, setelah kita menyimak ulasan video barusan nih, Bung, menurut Anda kan, yang saya bisa simpulkan, menurut saya Indonesia ini mempunyai banyak peran pedalaman ya. Jadi, menurut Anda ini bagaimana hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat nih dalam terhadap perairan pedalaman? Gue jawab. Ya, Bu, memang benar. Indonesia memiliki banyak perairan pedalaman yang ada di Indonesia. Dan kita berhak atas semua sumber daya alam yang ada di perairan tersebut, Bung. Ya. Namun, Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dari sumber daya alam tersebut, Bung. Seperti yang kita ketahui, bukan sedikit lagi kerusakan yang terdapat di perairan pedalaman Indonesia, Bung. Seperti kotor gitu, Bung. Bukan sedikit kan, menghasilkan pencemaran gitu kan, Bung. Bukan tidak mungkin pemerintah Indonesia atau negara kita ini dianggap melanggar pasal 192 Bung, yang mana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa kewajiban setiap negara menjaga lautnya itu, Bung. Kan bukan tidak mungkin dan akan merugikan kita juga, Bung, dan melanggar, Bung. Baiklah teman-teman, sekian ulasan penjelasan perbincangan kami berdua mengenai perairan pedalaman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.